Mau punya bonsai? Tanam aja dulu, tanpa tapi, tanpa nanti. Oke? Oke nggak? Oke, hari ini kita bakal bahas bonsai lagi, teman-teman. Nah, di belakang saya ini ada pohon asem ya. Pohon asem ini belum pernah saya bahas sebelumnya. Jadi ini kali pertama kita bahas pohon asem ini. Nah, untuk teman-teman yang mau tentang pohon asem, sangat cocok untuk simak video ini dari awal sampai dengan akhir ya. Karena nanti di akhir juga kita bakal ada tips-tips khusus, cuman itu udah di akhir video. Jadi sayang kalau teman-teman sudah masuk dalam video ini tidak simak videonya sampai dengan selesai. Oke, nggak banyak ngobrol di depan, kita bakal masuk ke videonya. Oke guys, ketemu lagi dengan Bagas di channel bonsai kita. Sesuai dengan apa yang kita bahas di depan tadi, teman-teman, kalau hari ini kita bakal bahas tentang pohon asem Jawa. Nah, dulu pohon ini pernah saya bikin videonya. Pertama kali saya bikin itu kita ngebahas tentang ciri-ciri pohon asem Jawa ya, dan saya tunjukin kalau ini pohon yang saya tanam dari biji, kita semai biji. Kurang lebih ini usianya 1 tahun, teman-teman, maka ini sudah lumayan besar, sudah saya tunjuk. Mungkin ini agak lambat pertumbuhannya karena medianya juga kita masih pakai kaleng biasa ya, nggak saya ground, karena ini kan agak bahaya nih kalau apa namanya itu, kalau asam Jawa di ground itu dia rawan ya, ketika kita angkat rawan untuk mati, maka kita tanamnya di media seperti ini. Dan ke depan nanti juga bakal saya pindah ini, teman-teman, caranya dari kaleng ini langsung kita masuk ke pot, dan nanti mau kita kasih media yang besar ya, biar apa namanya ini cepat besar. Nah, cuman hari ini kita bakal pruning dulu karena ini sudah kacau ya, dan nanti ada sedikit pembentukan dari pohon asam Jawa ini. Maka untuk teman-teman yang sudah masuk di channel bonsai kita, ikuti perjalanan kita dalam merawat bonsai ini dari awal sampai dengan akhir, karena sayang ketika teman-teman sudah masuk dalam video ini nggak simak dari awal sampai dengan akhir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini. Semoga kita dapat sama-sama tumbuh berkembang dalam apa namanya melihara bonsai yang kita punya, dan semoga kita juga selalu diberikan lindungan oleh Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, nggak banyak ngobrol ya, kita mungkin langsung ke praktek. Jadi tetap staycation di channel bonsai kita. Oke, langsung kita pruning ya, teman-teman ya. Jadi kita pruning dari bawah nih, dari daun ini dulu, karena ini rencananya mau saya pakai, maka kita pruning dulu. Kalau nanti yang bagian yang lain ini kemungkinan kita potong ya, kita habisin aja karena nggak kita pakai. Jadi ini nanti ini bakal ada perubahan style juga. Tadi kan mau saya bikin formal, cuman ini kayaknya kita berubah nggak jadi formal ya, kita mau bikin agak cascade gitu. Jadi banyak perubahan pada pohon ini nanti ke depannya. Dan sedikit informasi pada teman-teman semua bahwa channel bonsai kita ini, teman-teman, sudah ada sekitar 70 video dalam channel ini. Jadi mungkin setelah video ini silahkan teman-teman cek lagi ya playlist kita sebelumnya. Mungkin itu juga ada hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman seputaran bonsai. Jadi jangan buru-buru keluar, dilihat lagi nih playlist kita apa aja videonya, kali ada hal yang sedang teman-teman cari juga. Dan untuk teman-teman baru saja bergabung, kami mohon bantuan untuk support channel ini, di subscribe ya, serta di share kalau teman-teman suka dengan channel bonsai kita ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa saya ini adalah pembonsai pemula, teman-teman. Jadi masih banyak belajar, banyak sharing dengan mentor-mentor, dengan senior-senior bonsai yang ada di Lampung. Jadi harapannya channel bonsai kita ini bisa sama-sama belajar tentang bonsai ya. Oke, ini kita sikat tadi bagian atas nih karena nggak kita pakai. Bawahnya telat ya, kalah dengan yang di atas, jadi kita rapihin juga bagian atas. Oke, ini bagian atas sudah kita pruning, sudah kita buang. Nah, jadi yang ini kemungkinan kita pakai ya, karena ini mau saya buat seperti ini kurang lebihnya nanti. Dan ini bakal kesini. Nah, cuman nggak tahu karena saya nggak ada kawat yang ukuran besar. Mudah-mudahan masih bisa kita tekuk ya.
Jadi sebenarnya sederhana aja, simpel-simpel aja teman-teman. Kalau saya beranggapan saya ngebonsai ini ya eksperimen aja lah, karena kita masih belajar kan, dan bonsai ini kan terus berkembang ya, dinamis maksudnya, pertumbuhannya mengikuti arah pohon ini, mau kemana tumbuhnya kita ikutin aja. Jadi jangan takut untuk mulai menghobi bonsai, karena nggak mahal juga ya biaya ngurus bonsai teman-teman. Gak kayak ngurus burung. Kalau ngurus burung itu kan apa, kita ribet kan, pagi-pagi kita harus bangun, kita mandiin. Tapi kalau bonsai ini kan enggak, kita hanya perlu nyiram-nyiram aja. Maka saya lebih tertarik ke bonsai. Oke, jadi langsung kita wearing. Cuma kan ini ada luka nih teman-teman, bekas yang lama ya. Nah jadi ini kita usahakan nggak kena bekas yang lama, tapi kita pindah ke bagian yang belum pernah kena kawat ya, untuk minimalisir ini juga nih, mempercepat sembuhnya luka ini. Nah ini saya pakai kawatnya, kawat nomor 3,5 kalau nggak salah ya. Jadi ini kawat bekas, maka agak susah kita dalam melakukan pengawatannya. Nanti bakal saya ini juga sih, bakal saya rangkap dengan kawat yang lain ya. Ini kita rangkap karena batangnya udah lumayan besar, jadi nggak mungkin dia sanggup ya kalau satu kawat aja. Jadi ini kita rangkap. Salah ternyata guys. Jadi kita searah, kita ikutin jalurnya. Jadi untuk asam jawa ini teman-teman, kalau teman-teman punya lebih baik diarahin dari kecil ya. Karena kalau udah besar begini dia agak susah, kayak pohon ini yang saya punya ini kan susah nih untuk kita arahin karena sudah terlalu besar. Jadi lebih baik kalau punya dari kecil langsung diarahin aja. Oke, jadi ini karena susah untuk kita tekuk, saya manfaatin tali rapia, teman-teman. Nah, ini bakal kita ikat karena saya belum belajar gimana caranya pakai kawat gitu kan. Jadi puter-puter, saya belum belajar, saya belum ini, daripada salah. Kita pakai tali rapia dulu. Ya penting fungsinya sama ya. Saya kan menekuk ini ke bawah begini. Jadi kayaknya bisa nih pakai tali rapia, kita akalin dulu ya. Nah, ini adalah bukti teman-teman kalau saya ini adalah bonsai pemula ya. Oke, jadi ternyata berhasil. Nah, bisa dia ya kita tekuk ya dengan media tali ini. Jadi media tali ini saya ikat dulu di sini teman-teman. Nah, setelah saya ikat di sini, dia turun ke bawah. Nah, kita taruh di bagian bawah ini. Nah, terus kita ikat lagi di sini, gitu kan? Jadi kan dia jadi nekuk tuh, gini nih kan? Nah, ini nanti ini bakal ke belakang dan ini bakal jadi ada topnya kan di sini kan. Nanti dia bakal kita buang kemungkinan ke depan kan kalau sudah ini,
dan nanti dia arah tumbuhnya dia bakal turun ke sini teman-teman. Sini ya, gitu loh yang saya maksud nih. Jadi ini kita lanjut ke wiring dulu, nanti bakal kita tunjukin lagi hasil daripada wiring yang kita lakukan pada malam hari ini. Oke, jadi sudah beres kita dalam melakukan apa nih, reposisi ya dari pohon ini dan pengarahan tahap pertama teman-teman. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, jadi kurang lebih ini yang bakal kita jadiin mukanya ya. Ini tangan pertama, ini tangan kedua. Ini nanti di bagian apa namanya depan ya. Kita belum punya back, mudah-mudahan nanti ke depan ada bagian yang tumbuh ke arah belakang yang kita jadikan back. Dan ini nanti bakal terjadi topnya teman-teman. Cuman ini masih kita loss, tetap kita loss karena untuk pembesaran yang bagian bawah dulu ya. Jadi itu apa namanya teknik yang saya lakukan dalam membuat bonsai. Nah, walaupun ini pakai tali nggak apa-apa. Jadi tali ini menandakan kalau kita ini emang betul-betul apa namanya pemain bonsai pemula teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan malu ataupun jangan ini ya berkecil hati ketika punya pohon kecil seperti yang saya punya ini, karena saya yakin para bonsai senior di channel-channel sebelah itu sebelum mereka punya pohon yang besar juga mereka berawal dari pohon yang kecil ini. Nah, apalagi di usia-usia muda seperti saya ini kan masih panjang ya waktu dalam mengurus bonsai, jadi ya nggak masalah dari pohon yang kecil ini harapannya bisa tumbuh besar, tumbuh maksimal dan memiliki nilai tawar yang tinggi teman-teman. Walaupun apa namanya harapannya bukan ada di nilainya ya, tapi di kepuasan batin kita. Namanya kita ngurusin hobi ini kan kepuasan tersendiri ya. Nah, jadi gitu apa saya harap teman-teman juga dapat terus berkarya, terus berproses dengan bonsai yang teman-teman miliki di rumah. Dan mudah-mudahan teman-teman video yang bonsai kita buat hari ini bermanfaat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan konten yang seperti ini silahkan di like, di komen, dan di subscribe ya. Serta di share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga ada apa namanya pengetahuan baru tentang bonsai, mungkin dari bonsai kita. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai. Dan kalau teman-teman mau tahu apa namanya lebih dekat dari pohon ini bakal saya tampilkan setelah penutupan ini ya. Sampai ketemu di konten berikutnya.